إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا وقال أيضا من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama adalah lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal mukadimah, di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu. Selain kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkumpulnya kita dalam kesempatan yang berbahagia ini bukanlah sebuah kebetulan, namun semuanya itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tercatat. Sekalipun kita bersama di sini, tidaklah detak jantung yang terus berdetak, darah yang terus obat dalam tubuh ini, lalu kemudian paru-paru yang terus bernapas, ataupun juga embung dan kengkis, itu semuanya adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita semua berkumpulnya di sini itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan yang kita rasakan, baik ataukah buruk menurut kita, itu semuanya adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada pimpinan alam. Beliau adalah seorang reformis, sang revolusi sejati perubah pembawa umat manusia minal zulumati ilal nur, minal jahli ilal fatonah, minal kufri ilal iman. Ani habibi wa habibana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'un tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, setiap kali khatib naik mimbar, maka bagi khatib memiliki keharusan untuk mengingatkan khusus kepada diri pribadi khatib, umum kepada segenap kaum muslimin yang kebetulan berada saat ini dan muslimat yang kebetulan mendengarkan lewat pengeras suara ini. Kita semuanya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu masa kita sebagai manusia yang disebut dengan insan, lalu kehidupan kita fana. Bahkan segenap alam jagat raya ini adalah bagian daripada fana, ataupun juga mereka yang disebut dengan makhluk. Maka yang disebut dengan makhluk akan tiba di mana kita ada awal dan juga ada akhir. Berbeda dengan khaliq yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Lalu kemudian pada satu masa alam dan jagat raya dan juga seisinya seantero yang ada di tata surya kemudian akan hilang kestabilan
lalu mereka akan beradu. Ini diungkapkan dalam ayat Al-Quran, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Dan pada saat itu di mana bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat, lalu bumi mengeluarkan segenap isi atau juga beban di dalamnya. Pada saat itu manusia yang berbagai bingung dan ayam maka itu yang disebut dengan hari kiamat. Maka beradunya berbagai macam kata surga, hilangnya keseimbangan. Maka ketika itu segenap makhluk yang ada di jagat raya ini kemudian semuanya dimusnahkan. Lalu setelah dimusnahkan, maka manusia akan memasuki satu alam lanjutan, yaitu alam kebangkitan. Setelah alam kebangkitan, maka manusia akan digiring menuju mahsyar. Ketika manusia berada di mahsyar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan manusia berbagai macam rupa, bentuk, dan juga berbagai macam hal yang apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Artinya adalah memperlihatkan amal-amal itu sudah dimulai di hari mahsyar. Dan pada saat itu hadirin kaum muslimin rahimahumullah, bahwasanya jarak antara dataran dan juga matahari itu sekitar 1 mil. Jika saja hari ini jarak antara bumi dengan matahari sekitar 147 juta kilometer, lalu kita ada di tempat sebab yang tidak ada dan jarang pohon, maka terasa panas yang sangat luar biasa. Nah, pada saat itu manusia persis berada di atas matahari yang jarak kurang lebih hanya 1 mil. Dan pada saat itu manusia berbagai macam suku, bangsa, bahkan mulai dari Adam sampai makhluk ataupun manusia terakhir dikumpulkan di masyarakat tersebut. Dan pada saat itu manusia ada yang kepanasan, ada yang merasa segar-segar saja. Maka tergantunglah amal manusia pada saat itu. Bahkan pada saat itu hadirin kalau saking panasnya, maka seorang anak minta tolong kepada ibu. Ibunya pun tidak mampu memberikan pertolongan karena ibunya pun sama sedang menjawabkan amalnya. Seorang guru minta tolong kepada muridnya, seorang murid minta tolong kepada gurunya, pun semua pada saat itu tidak mampu untuk memberikan pertolongan kecuali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu keadaan sangat genting, di mana manusia tidak memakai sehelai baju pun, bahkan manusia kembali muda dan laki-laki semuanya tidak berkhitan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam keadaan genting seperti itu, segenap manusia ada dalam keadaan kebingungan. Pada saat itu dinampakkanlah amal-amalnya tergantung amal manusia. Ada manusia yang pada saat itu keringatnya biasa-biasa saja. Ada yang merasakan kesegaran, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya yang sampai lutut, ada keringatnya sampai pinggang, bahkan ada yang keringatnya sampai pundak, bahkan ada orang yang pada saat itu dia berjibaku tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka pada saat itu, saat yang genting yang sangat luar biasa, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya jangan merasa takut. Karena hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah kemudian mengabarkan ada 7 golongan umat manusia yang akan mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi pada saat itu. Artinya adalah naungan arasy Allah, naungan kekuasaan Allah. Siapakah mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak adalah pemimpin bagi keluarganya. Bapak adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Bapak adalah pemimpin yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada istilah mengatakan bahwasanya
surga dan nerakanya istri kita, anak-anak kita, itu tergantung kita sebagai imamnya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jadilah kita menjadi para imam ataupun juga para pemimpin yang adil, yang kemudian suatu saat nanti dengan keadilan kita mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang tumbuh dewasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwasanya masa mudanya ia habiskan dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang selalu mendekatkan kepada Allah. Ketika bekerjanya ia, maka ia dalam keadaan syukur. Artinya adalah sesuatu yang aku lakukan insya Allah untuk Allah semata. Kemudian apapun yang ia terima, maka ia akan bernilai ikhlas dan juga rasa syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Artinya ada setiap aktivitas kegiatan hidup kita hanya kita selalu digantungkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa ridho dengan apa yang kita raih hari ini. Dan selanjutnya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya bahwasanya masjid itu tempatnya orang untuk bersujud. Masjid itu ada tempat di mana orang untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bergantung kepada masjid yang kemudian jika ingin memakmurkan masjid, memakmurkan tidak hanya mengisinya dengan masjid, lalu dia bagaimana membangun masjid dan sebagainya. Yang keempatnya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah dua orang yang saling mencintai, yang bertemu dan berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini yang disebutkan dengan sahabat sejati. Sahabat sejati adalah orang yang selalu mengingatkan kita. Ia ada ketika kita dalam keadaan ekonomi lemah. Ia selalu hadir ketika kita dalam keadaan terjatuh. Ataukah ia hadir ketika kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita suka dan berbagai macam halnya. Ia selalu ada dalam kehidupan kita dan kita selalu mengingatkan apa satu dengan yang lainnya, dan itu mengingatkannya hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dan berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya yang nomor 5 adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang terhormat, memiliki jabatan tinggi, namun ia masih mampu mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi sama kepada Nabi Yusuf. Yang selanjutnya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya dia tidak tahu. Artinya bahwasanya apa yang dia keluarkan, apa ia sedekahkan, apa yang dia jariahkan, tidak ada input di belakangnya. Kalau kita ingin mendapatkan pujian, kalau kita ingin dijadikan disebut sebagai orang yang dermawan. Namun apa yang kita berikan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Yang selanjutnya hadirin ma'asyiral muslimin, adalah orang yang akan mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi. Ia adalah orang yang dalam keadaan sendiri lalu ia zikrullah dan ia masih sanggup untuk meneteskan air mata. Dosa kecil ia tobati, apalagi dosa besar. Artinya dalam keadaan kesendirian ia selalu ingat kepada Allah. Bahkan lebih baik dalam keadaan ramai pun hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamnya kita zikrul nafs ataupun juga Allah selalu ada dalam sanubari kita, ataupun juga Allah selalu ada dalam kalbu kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini kita mampu diberikan kepahaman dan mudah-mudahan kita mendapatkan naungan ketika sudah tidak ada naungan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi